Ini bagi guru dan murid, artinya guru bisa create banyak Betul. tugas dan murid bisa langsung dapat notifikasi ya. Masjid Baitur Rahim di perumahan Gria Ciledug ini sangat aktif Pak Farid. Jadi dia itu ada event kurban, nah terus ini ada project. Ini kalau jamaahnya bisa lihat ini ya, pencapaian dari program tersebut, laporannya itu betul, bisa. betul. Nah ini total pemasukan dari masjid yang kebetulan saya masukkan. Oke. Nah, ini ada dalnya, ada bentuk laporannya dari sini bisa. Nah ini sebetulnya ini Pak. Ini ada tertulis batu koral, 4 truk besi cor di sini. Jadi bagi umat yang melihat bisa langsung menambahkan, nanti kalau sudah barang terkirim nanti di acknowledge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cikal Peradaban, alhamdulillah kita bertemu lagi pada video kali ini. Dan video ini kami lakukan secara online sebagai ikhtiar kami dalam mensukseskan program physical distancing dalam rangka usaha pencegahan penularan wabah COVID-19. Satu hal yang perlu kita semua yakini bahwa tidak ada satu musibah pun yang tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua tetap harus berhusnuzon kepada Allah. Pasti banyak hikmah di balik sebuah kisah. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Teruslah bersyukur, memohon ampunan, dan mari kita memohon agar wabah penyakit COVID-19 segera dicabut oleh Allah dari negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Pada video ini kami akan berbincang-bincang bersama seorang co-founder Superhand, sebuah mobile applications yang dilahirkan oleh anak-anak bangsa negeri ini. Kita akan bincang-bincang bersama Kang Erwin Abdurrahman. Bersama saya ada Kang Wisnu ini yang menemani saya untuk ngobrol. Halo, assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kang Erwin? Alhamdulillah kita dipertemukan kembali nih. Alhamdulillah baik ya Pak Farid. Ya alhamdulillah. Ya. Sudah sekian lama ya. Jadi sedikit intro sudah bagi semuanya. Tahun ya. Saya dan Kang Erwin ini dulu pernah satu kantor ini dari sebuah perusahaan telco internasional. Alhamdulillah sekarang bertemu lagi dalam Cikal Peradaban. Ya, kita akan coba bincang-bincang lagi nih, lebih seru karena ada satu inovasi yang menurut saya akan sangat bermanfaat bagi kaum muslimin di Indonesia. Oke, baik, langsung aja nih ya Kang Erwin ya. Silakan diperkenalkan boleh. Superhand ini seperti apa sih? Monggo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya Pak Farid, Pak Wisnu. Ini saya memang agak senang gitu karena kita sudah lama tidak bertemu. Akhirnya kita bertemu di situasi seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang Superhand ini salah satu aplikasi yang berbasis Muslim. Kami ini masih bisa dibilang sangat baru, di mana di awal 2010 beberapa feature ini sudah terbentuk. Kalau dibilang hampir menyerupai sempurna masih belum. Kenapa? Karena ide kami ini sebetulnya dari kami bertiga, dari istri saya, dari ipar saya, yang memang mereka kebanyakan di dapur teknologi ini gitu. Kalau saya memang kebanyakan lebih keluar. Jadi di momen bulan Ramadan itu, alhamdulillah kita menyelesaikan beberapa feature atas masukan-masukan dari beberapa ahli-ahli agama, ahli-ahli agama dan juga beberapa ketua organisasi ya. Jadi kami ini dapat masukan dari mereka. Memang value added awal untuk dari aplikasi ini adalah memang donasi untuk masjid ataupun organisasi Islam yang memang membutuhkan donasi dari umat ya. Jadi dalam situasi COVID seperti ini kita merasakan bahwa bagaimana masjid-masjid kita ini sekarang memang agak
mungkin bisa dibilang untuk pengeluaran jalan terus, tapi pemasukan mungkin dibilang tidak ada karena dengan adanya physical distance. Tapi ini ada satu hambatan bagaimana untuk berinfak. Jadi kita coba memfasilitasi yang biasanya berinfak di masjid-masjid terdekat ataupun yang memang secara emosi itu ada keterikatan, mungkin di masjid-masjid yang di luar jangkauan kita, di area pelosokan, sehingga ini lebih mudah dan terjangkau. Jadi dari situ kami memudahkan umat ini untuk berinfak. Dari sisi masjidnya pun ini kita coba mudahkan juga dengan ada fasilitas pengeluaran dan pemasukan secara otomatis. Jadi kita coba memudahkan dari sisi masjid, sehingga tujuan kami ini adalah bahwa masjid itu ke depan itu sebagai suatu hanya dalam bentuk sosial, dalam ekonomi ke depannya, insya Allah. Dari situlah kami ini muncul Superhand. Ya, betul. Kita memang melihatnya bahwa dari satu kecil kebaikan, wama ya'mal miskola zarrotin hayro yaroh. Jadi kebaikan yang terkecil pun sebesar biji yaroh pas oleh Allah. Itu memang jadi memang dari sisi kebaikan inilah saya ingin menularkan kebaikan ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi saya pengen tularkan ini juga kepada teman-teman. Jadi penasaran, pengen tahu lebih lanjut nih, atau bisa boleh ditunjukin tampilannya, mungkin tampilan di depan seperti apa gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa tanya-tanya lewat tampilan. Boleh. Iya. Boleh. Oke, ini tampilannya ya. Terlihat Pak Farid untuk screen-nya? Sudah terlihat nih. Ya, betul, tampilannya ini. Ya, sudah terlihat. Jadi ini tampilan awal dari Superhand itu sendiri, di mana ini ada fitur-fitur utamanya. Kenapa ini masih ada Ramadan ya? Jadi karena memang satu tracking ibadah di bulan Ramadan itu terdapat seperti jurnal ibadah tadi. Jurnal ibadah itu mengandung list-list ibadah yang tadi saya sebutkan. Dan untuk yang ini saya coba perlihatkan di sini adalah peringkat pengumpulan poin. Dan untuk umum ini adalah peringkat umum bagi semua peserta yang mendownload Superhand. Tetapi dia memang sangat disiplin ya untuk men-ping ibadahnya. Dan di sini ini ada komunitas, ada keluarga, ada ini Abdurrahman ini keluarga saya. Nah ini adalah di komunitas saya ini siapa yang tertinggi. Gitu. Oke, berarti jadi satu komunitas bisa create satu grup ranking gitu ya. Betul. Jadi nanti memang sudah akan otomatis ada rankingnya ranking. Nah ini untuk yang komunitas tadi, Pak Farid. Ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini akan seperti ini. Ini hampir sama dengan media sosial yang sering kita gunakan kali ya. Dan di sini ada tugas. Di sini ada tugas misalnya dari guru. Ini ada misalnya buat tugas. Ini kita kasih contoh untuk ini untuk matematika atau apa gitu ya. Ada batasan nggak jumlah anggota dari satu grup komunitas? Ini masih belum dibatasin, tapi memang kita itu nanti ke depan, sekarang itu masih bisa sampai 100 member. Tapi makanya nanti kita coba sosialisasi juga dengan, misalnya karena ada beberapa juga yang organisasi, ini kami punya majelis taklim yang mungkin lebih dari 100. Nah itu ini ada spesial permintaan nih. Oke. Nah ini deskripsinya dari tugas tadi. Ya. Satu grup ini bisa, satu grup komunitas bisa bisa create banyak tugas gitu ya? Betul, bisa. Nah ini terakhir kapan mengumpulkan, ini deadline-nya kapan harus dikumpulkan dari tugas tersebut. Jadi guru silahkan untuk men-set up kapan. Nah ini ada jamnya juga nih Pak Farid. Oke. Iya betul. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di sini gitu loh. Jadi mungkin ini ya seperti kita pertanyaan biasa aja nanti yang akan disampaikan ke murid gitu.
Nah, nanti silakan itu nanti pilih grup. Nah, misalnya user seperti saya ini ada beberapa, biasanya saya mempunyai beberapa manajemen komunitas. Nah, seperti ini ada Abdurrahman 2. Nah, ini akan masuk ke komunitas mana gitu. Nah, jadi saya akan kasih contoh misalnya sekolah SD Negeri 1. Nah, bisa di sini di sekolah SD Negeri 1. Jadi nanti dari ini saya contoh Abdurrahman ya. Ini bagi guru dan murid ini enak sekali ya. Artinya guru bisa create banyak tugas dan murid bisa langsung dapat dapat notifikasi ya, atau bisa langsung login ke aplikasi ya. Betul. Nah, ini tugas-tugas. Nah, ini yang seperti yang tadi saya. Ini nanti dari sisi murid pun akan menerima seperti ini, Pak Farid. Oke. Nah, jadi ini tugas-tugas. Kalau kita belum mengirimkan tugas, ini akan ada kirim tugas. Nah, ini yang laporan siapa yang sudah mengirimkan dan siapa yang belum mengirimkan. Ini juga ada ini media yang mau kita tampilkan di sini, kira-kira apa, materinya apa, ada foto dan bisa juga disisipkan video di sini. Terus ada peringkat. Ini peringkat ini adalah peringkat di komunitas tersebut. Jadi dari sisi tadi list ibadahnya juga ini bisa jadi masuk ke sini. Di sini ini masih belum, tapi memang kita nanti akan memperlihatkan statistik setiap anggota gitu loh. Oke. Nah, ini dari komunitas tersebut. Ini ada satu lagi feature quiz. Ini quiz untuk anak-anak, maka segmennya tadi saya bilang ini segmennya ke anak-anak berusia dini. Jadi di sini ada untuk quiz anak-anak. Saya coba ini lagi loading ya, Pak. Itu memang ada level-levelnya itu. Jadi saya coba misalnya ini saya ya masuk. Nah, pertanyaannya mungkin akan sekitar ya ini tadi Pak, dari wajib sampai sampai tokoh-tokoh juga sudah ada di sini pertanyaan-pertanyaannya. Dan itu juga ada timernya kapan harus dijawab gitu. Oke. Gitu. Bagus juga ini. Jadi anak-anak di usia awal-awal SD ini juga bisa ini ya. Betul. Bisa menggunakan apps ini. Jadi secara rentang usia apps ini bisa digunakan mulai dari anak-anak sampai orang tua ini ya. Betul ya. Jadi ini memang segmennya seperti saya bilang anak-anak sampai tingkat dewasa yang memang masih menggunakan smartphone ya, masih melek dengan digital, teknologi digital. Nah, karena di sini juga ada satu fasilitas Al-Quran, ini mungkin bisa dibilang hampir sama dengan yang hampir semua orang sudah pakai ya. Jadi saya contohkan ini di sini sudah ada Al-Quran berikut artinya, berikut cara bacanya, dan ini ada voice-nya juga. Oke. Ya. Ini mirip-mirip dengan ada fasilitas dengan aplikasi yang Muslim ada Pro ya, kayak Muslim Pro gitu ya. Muslim Pro. Ini bisa di-share juga. Ini mungkin bacaan kita kalau mungkin ini bisa ke WhatsApp ataupun ke media sosial lainnya bisa kita sharing juga. Oh, sudah terhubung dengan media sosial ya. Jadi kita sudah. Bisa share apa yang jadi pointer-pointer kita gitu ya. Betul. Nah, ini di sini ada zakat. Ini kemarin kita ada di sini waktu beberapa hari sebelum bulan Ramadan kita ada zakat fitrah karena kita bekerja sama. Alhamdulillah kita sudah bekerja dengan Dompet Duafa. Di sini ada zakat penghasilan dan zakat mal. Di sini juga ada perhitungannya Pak Farid. Jadi jumlah kekayaan kita. Jadi kita sudah berapa sih memang yang zakat mal yang harus kita bayarkan. Ini berarti sudah ada perhitungan tentang ini ya, nisab, kapan nisab, terus berapa jumlahnya. Oke. Wah, ini keren sekali nih. Nah, ini ya, alhamdulillah Pak. Ini yang penting kita bermanfaat ini ya buat umat. Jadi jangan asal bahwa ini cuma diinstal, tapi kita makanya ada fasilitas-fasilitas itu supaya ini menjadi
satu yang aktif gitu loh, dipakai gitu, jadi dimanfaatkan. Jadi baik oleh individu, baik oleh organisasi. Nah, ini salah satu video kultum dari mungkin ini kultum dari beberapa masjid yang ada di list kami, ya. Dia dari masjid-masjid itu tadi, yaitu tadi dia mengupload videonya kultum untuk 1 menit, 10 menit, bahkan di atas 10 menit. Nah, jadi, ini juga bisa di-share sama Pak Farid. Jadi kayak masjid itu bisa langsung gimana, daftar online di apps-nya atau nanti nunggu persetujuan dari admin atau gimana? Ya, oke, saya gambarkan cara. Oke, saya mungkin langsung saya ini dulu ya, memperkenalkan list masjid dulu kali ya. Ya, boleh. Jadi, ini list masjid yang sudah terdaftar di Superhand, Pak Farid. Oke. Jadi bisa kita lihat, ini di sini ada masjid di daerah Bintaro dan lain-lain. Nah, di sini masjid itu seperti seperti institusi juga yang ingin memarketingkan gitu, atau misalnya ingin berdonasi, tapi dia ingin donasinya itu dapat ke halayak, bisa di spread, bisa di bisa di sosialisasi ya, sosialisasi program-program masjid. Oke, ini saya kasih contoh. Ini sebentar, Mbak. Ada satu masjid yang memang sangat aktif di sini, sehingga dia selalu menampilkan kegiatan-kegiatannya. Nah, ini ya. Nah, ini Masjid Baitur Rahim di Perumahan Gria Ciledug. Ini sangat aktif, Pak Farid. Jadi dia itu ada event kurban. Nah, terus ini ada project. Ini ada artikel. Jadi artikel-artikel yang terkait dengan masjid tersebut. Jadi contohnya begini. Ini mereka mengadakan satu program event lebih sipnya misalnya, atau ini mungkin zakat ya. Jadi dia sendiri sudah bisa membroadcast ini, mensosialisasikan ini, dan ini ada dengan secara transparan, itu mereka sudah targetnya berapa dan berapa yang terkumpul. Ini langsung tercatat pembayarannya melalui payment tadi. Nah, misalnya dari pihak masjid juga ingin tidak hanya berupa uang ya, tapi dengan kata lain beras, dan itu bisa dicantumkan di sini. Dan ini kita coba ya untuk cara berdonasi yang mudah. Nah, ini kan ada ini di donasi, tombol donasi ini Pak Kit. Nah, ini kita bisa ada 2 pilihan, transfer ke bank atau dengan melalui gateway. Kalau transfer ke bank ini kita belum belum berintegrate dengan mobile banking. Jadi kalau kita masih mengcopy misalnya ini paling kecil 10.000 ya. Nah, masih bentuk belum integrate dengan mobile internet. Jadi kita masih bisa copy paste untuk akunnya. Tetapi untuk donasi melalui payment gateway ini kita bisa lebih dimudahkan. Memang minimumnya 20.000. Nah, ini bisa dalam bentuk donasi misalnya. Nah, ini sekali pembayaran, ini langsung ke nanti ada pilihan lagi. Pembayarannya bisa melalui OVO atau Dana. Ini bisa melalui pakai kartu kredit, transfer bank. Kalau bank tadi sifatnya seperti yang tadi. Kalau ke e-wallet, kalau ke OVO ada Dana, ini lebih mudah. Kenapa? Karena kita cuma menuliskan nomor HP yang ada OVO-nya. Nanti dari OVO-nya sendiri nanti hanya ini dari masjid tadi. Dari ini kalau jamaahnya bisa lihat ini ya, pencapaian dari program tersebut, laporannya itu betul. Tadi seperti yang tadi saya bilang, atau contohnya ini Rumah Kebaikan ini salah satu yayasan. Jemaahnya sudah bisa melihat nih kumpul berapa ini. Dan ini sifatnya real time. Sifatnya real time ini. Jadi langsung tercatat. Nah, saya nanti akan menunjukkan bagaimana dari sisi masjidnya.
Oke. Maksudnya Ini dari sisi kebetulan pengurusnya saya ya? memang di sini dari sisi kepengurusan KM. Jadi dari sisi DKM ini ada fasilitas sebagai salah satu adminnya di masjid tersebut. Ini ada fasilitas di sini Pak Farid. Di tombol yang paling kanan nih. Ini ada tulisan dashboard, laporan, pemasukan, pengeluaran. Kalau kita pencet klik satu ini, nah ini total pemasukan dari masjid yang kebetulan saya masukkan. Oke. Nah, ini ada dalnya, ada bentuk laporannya. Dari sini bisa kita lihat laporan keuangannya, laporan pemasukannya ada. Nah, di sini yang menarik adalah dari sisi masjid tadi yang pernah sempat tadi ungkapkan. Nah, ini ada sifatnya kita mau melakukan pengeluaran masjid yang reguler sifatnya. Nah, misalnya kita kalau ini umum, misalnya kita mau gaji mahal. Nah, ini ada gaji, jumlah pengeluaran berapa, dituliskan, mungkin 2 juta kita anggap. Oke. Dan di sini tanggal, dan ini ada terus kita bisa mengcapture bukti-bukti pembayaran atau kwitansinya. Di sini Pak Farid. Jadi ini salah satu bentuk accountability ya. Jadi apps ini menyediakan fitur accountability bahwa laporannya juga terrecord, semuanya bisa dilaporkan, didownload, dilihat gitu ya. Jadi bagi masjid bagi masjid juga ini ya, ini satu amanah. Jadi masjid menerima infak zakat sodako ini kan amanah gitu ya, dan ini harus disampaikan dan dilaporkan gitu ya. Dari sisi masjid ini jadi salah satu solusi nih, bagaimana menyampaikan laporan perolehan dan pendistribusiannya. Mungkin seperti itu ya. Betul Pak, betul. Jadi di sini juga memang karena bersifatnya tadi amanah seperti dibilang Pak Farid. Jadi ada satu pertanggungjawaban buat, jadi dari masjidnya pun sendiri dimudahkan untuk laporan pemasukan bisa diambil dalam bentuk, nah ini bisa diambil. Nah ini dari kapan, misalnya per minggu atau dari kapan sampai kapan, nah nanti bisa di-retrieve dalam bentuk Excel atau PDF Pak Farid. Oke. Ya, jadi tidak biasanya setiap minggu pasti DKM atau takmir masjid itu disibukkan dengan rekap laporan buat Jumat. Nah, insya Allah dengan adanya ini langsung print saja ini Pak Farid. Masya Allah. Insya Allah. Nah. Ya. Kalau misalnya di masjid itu ada beberapa kegiatan donasi, itu akan tercatat di sini juga ya Pak Erwin ya. Jadi misalnya ada masjid donasi infak Jumat, donasi kemanusiaan, donasi apapun itu misalnya ya, itu nanti kan bisa terekap di situ berarti Pak ya. Betul. Jadi misalnya donasi yang sifatnya tadi di masjid ada apa yang bisa dibilang box yang biasa di setiap row itu ada. Nah ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam ini Pak. Kencelengan ya, pemasukan. Nah ini mungkin sifatnya umum. Nah ini yang dari kencelengan, nah ada Baitul Mal, donatur atau apapun, nah ini bisa dimasukkan ke sini. Tanggal pemasukan, jadi bisa langsung dimasukkan, secara otomatis dia akan masuk ke dalam laporan tadi. Jadi itu tadi. Mungkin ya itu Pak Farid. Nah ini kalau misalnya program tadi yang seperti saya bilang tadi, jadi di sini juga bisa memasukkan itu pemasukan untuk program atau yang untuk yang umum. Ini ada satu fasilitas barcode, scan barcode ini biasanya kita di salah satu masjid kita tempatkan flyer dari Superhand barcode. Jadi jemaah yang datang itu tidak usah cari-cari lagi gitu ya, dia langsung barcode, dia langsung nanti ke masjid tersebut gitu, jadi tinggal pembayaran langsung. Nah itu kita coba mudahkan dari sisi umat bahkan dari sisi masjid sendiri. Nah ini salah satu misalnya yang tadi saya sebagai administrasi masjid. Nah ini misal Pak Wisnu mau membuat program di dalam masjid itu tadi, bisa ini Pak
Nah, ini tadi ini misal program, judul program misalnya tadi apa, sosialisasi. Nah, ini seperti ini. Untuk mengumpulkan apa sosial untuk apa donasi kaum yatim atau tajin gitu duafa, ya. betul bisa dimasukkan. Nah ini betul. Nah ini bisa kita ini identifikasi nih, kita maunya apa, kalau tidak mau dana apa maunya, bentuknya beras atau misalnya tadi renovasi masjid, apa misalnya semen, ini bisa kita tuliskan ini Pak gitu loh, misal semen ini bisa kita tuliskan. Nah ini jumlahnya berapa yang mau kita butuhkan, apakah 15 sak atau berapa, ini bisa. Jadi sehingga nanti dari donatur itu bisa melihat. Contohnya seperti ini Pak. Sebentar, contohnya seperti ini. Ada yang sudah dimasukkan oleh Baitul Karim waktu itu. Nah ini seperti ini Pak. Ini ada tertulis batu koral, 4 truk besi cor di sini. Jadi bagi umat yang melihat bisa langsung menambahkan, nanti kalau sudah barang terkirim nanti di acknowledge oleh admin masjid nanti, nah ini sudah terkumpul berapa persen gitu. Nah ini kan jadi lebih laporannya lebih transparan ya Pak ya. Ya. Gitu. Ya apalagi ini ya untuk pembangunan ya. Ini yang ingin transfer mesti download ini dulu Pak ya berarti ya. Kita arahkan ke sana ya Pak ya. Insya Allah kita arahkan ke sana karena lebih mudah ya, lebih mudah karena jadi seandainya nantinya. Betul. Dan satu lagi kalau memang dalam situasi seperti ini kita kan nggak mungkin ke masjid. Kalau misalnya ke masjid transfer uang gitu ya, misalnya ini Pak ya, mau transfer uang, minimal kalau transfer itu kita berpikir masa 20.000, masa 30.000, berarti minimal 100.000 Pak ya. Tapi dengan adanya ini, insya Allah kalau nunggu harus 100.000, aduh minggu depan ya. Tapi insya Allah dengan adanya aplikasi ini, kita bisa sekarang juga 20.000, mungkin besok kita ada rezeki, kita tambahin lagi 20.000, atau kita tunggu ada rezeki lagi. Tetapi niat itu masih tetap bisa dilaksanakan daripada dibandingkan yang tadi kita mau transfer 100.000, tapi kita kumpulin dulu nih 100.000-nya Pak. Nah, analoginya seperti itu. Nah, jadi ini mudah-mudahan menjadi satu kebiasaan umat dalam berdonasi, bahwa berdonasi itu bisa kapan saja, anytime. Jadi dan itu bisa langsung ke penerimanya Pak. Gitu. Tadi saya sempat lihat ada pelayanan umat juga Pak Erwin. Kayak tadi ada urus jenazah, sewa ruangan ya kalau nggak salah. Oh iya, oke. Begini, oke. Jadi ini tadi ini ada feature utama ini yang umroh ini Pak ya, kartu ucapan. Memang di sini saya ada ini yang lebih ke jasa Pak. Jasa. Oke, saya jelaskan satu persatu dulu ya. Ini mungkin kartu ucapan ini kartu ucapan ini dipakai pada waktu event-event tertentu, misalnya Idul Fitri Pak. Nah Idul Fitri bisa menggunakan kartu ucapan selamat ini, dan ini bisa quotes-nya apa, bisa kita simpan di sini. Nah, terus ponnya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita Pak, dengan kita. Nah dan setelah ini sudah sesuai, ini bisa kita share ke media sosial lainnya ataupun ke WhatsApp atau ke Instagram, itu sudah bisa. Nah ini dari fasilitas kartu ucapan. Nah, terus ini umroh, ini lebih sifatnya untuk kita mengajak untuk travel agent. Jadi bagi jemaah-jemaah yang mau melakukan umroh, itu sudah ada di sini ada informasi panduannya, dan di sini ada juga bagi jemaahnya itu tidak usah ini sudah ada fasilitas chatting. Antara jemaah, dan juga ini ada lokasi grup. Jadi kita jangan takut di Mekah ataupun di Madinah, ini kita nyasar. Karena dengan navigasi ini kita sudah bisa tracking di mana grup kita berada. Oke. Dan itu yang tadi konsen Pak Wisnu. Ini adalah kita coba nanti ke depannya itu
yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa masjid itu tidak hanya sebagai pusat, tetapi ada satu kegiatan ekonominya juga. Jadi mungkin ke depan insya Allah bagi masjid yang ingin menjual jasanya bisa disimpan di sini, seperti yang tadi urus jenazah Pak, jurus jenazah, seperti ini Pak. Nah ini bisa juga, itu dari masjid-masjid mungkin bisa. Terus ada juga, ini ada doa dan zikir nih Pak ya, ini zikir pagi dan zikir petang, ini bisa sebagai panduan kita. Terus ada juga ini untuk hadis ini dari Bukhari, bisa kita baca-baca juga, bisa menjadi satu referensi kita. Ini yang tadi seperti yang saya bilang jasanya Pak, ini tadi ada urus jenazah, ada konsultasi, sewa gedung. Saya ini masih feature-nya masih belum dioptimalkan, Pak, karena memang kita masih coba menggrab beberapa instansi ataupun organisasi yang maka kita masih mencari-cari ini dulu Pak, mencari dulu ya. Nah, ini juga ada lembaga pengobatan juga, ini sifatnya memang lebih ke jasa, dan insya Allah kita juga ada Women Corner, ini salah satu perhatian kami terhadap wanita-wanita muslimah, mana nanti ke depannya insya Allah itu dimudahkan, misalnya mencari salon untuk muslim, ataupun misalnya Gojek untuk muslim, mungkin nanti coba kita fasilitasi di sini. Itu, Wisnu. Ini bisa jadi super apps muslim ini. Amin. Untuk macam donasi-donasi ini akan terintegrate dengan website kami di www.superhand.co.id. Itu sudah ada juga. Oh ini ada juga fasilitas untuk masjid, lokasi masjid, misal kita di satu tempat ya, kita tidak tahu nih arah masjid, kita mau buru-buru mau sholat Jumat tapi tidak tahu arah masjid di mana, ini sudah ada petunjuknya, sudah ada navigasinya. Bahkan di sini sudah ada arah kiblat, kita nggak tahu kemana, nah ini sudah ada arah kiblatnya. Nah gitu Pak Farid, Pak Wisnu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat imam. Bagus, ini bisa jadi cikal juga untuk tadi kenapa pemberdayaan masjid ya bekerja sama Pak, berarti ya. Betul. Insya Allah ke depan memang kita itu ingin masjid itu jadi satu pusat budaya ya. Jadi segala kegiatan sosial yang melibatkan lingkungan setempat itu akan melibatkan masjid. Bahkan nanti mungkin di antara sesama umat nanti itu juga jadi, saya ini akan menjual sesuatu, atau jadi setidaknya sudah ada poinnya, ini orang masjid, kalau orang masjid itu lebih layak dipercaya. Gitu. Ini kayaknya semuanya coba dijadikan satu dalam Superhand ini. Jangan-jangan nanti mau dijadiin super apps ini ya? Super apps Pak. Insya Allah menuju ke sana Pak Farid. Minta doanya. Amin. Ini jadi satu menurut saya momentum ya. Bagaimana masjid ini mengarah jadi satu pusat peradaban. Dan di saat kondisi pandemi saat ini, ya mobile apps akan jadi solusi ya. Akan jadi solusi bagaimana jamaah ini tetap bisa berinteraksi dengan masjid, bisa berdonasi, bisa tahu apa saja program-program yang sedang dilaksanakan masjid melalui Superhand. Iya. Ya, semoga ini akan terus dikembangkan ya, Kang Erwin ya. Ini akan amin Pak. Aset bagi umat Muslim di Indonesia ini. Dan semoga bisa mendunia ini. Iya. Ini mungkin langkah awal sebelum kita mungkin Superhand akan big clip ya, lompat yang jauh, karena di sini sudah dimulai dari paparan dari Pak Erwin ini, ada benang merah dikit-dikit nih
antar masjid sudah mulai dihubungkan nih. Memang pada saat itu kita masih lihat bahwa oh masjid ini punya kegiatan ini, masjid ini punya kegiatan ini, masjid ini punya kegiatan ini, atau punya ada program ini, program itu. Tapi dengan dijadikan dalam satu apps, bisa jadi nanti jamaah dari masjid A bisa ngeliat ke apa sih ada program di masjid B, apa sih ada di program masjid C. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya ini saya ingat ini sangat potensi untuk pemberdayaan masjid dan kerjasama antar masjid itu akan semakin terbina. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa langkah awal, Pak ya. Ya, insya Allah, Barakallah. Dengan berintegrasi seperti ini, satu masjid bisa tahu bahwa masjid A punya ambulan yang banyak. Jadi ambulan ini bisa diperbantukan ke masjid-masjid yang lain gitu ya. Atau masjid B yang betul. jumlah donasinya surplus gitu ya. Dalam tanda kutip maksimal gitu, jamaahnya memaksimalkan kesempatan untuk berinfak, dan ini bisa membantu masjid-masjid lain atau daerah-daerah di sekitar masjid yang lain yang membutuhkan. Ya, karena semua informasinya sudah terhubung. Amin Pak. Amin. Ya, ya. Ini kayaknya keren sekali nih ya, Kang Wisnu ya. Sangat align nih dengan apa yang sudah kita konsepkan di Cikal Peradaban. Untuk bersinergi ini udah terlihat nih di Superhand ini. Iya, betul. Apalagi tadi ada ini ya, geolocation dari masjid gitu ya. Geolokasinya dari masjid, ini akan memudahkan siapapun, nggak hanya jamaah di sekitar masjid, tapi siapapun yang mungkin sedang melewati di sana bisa tahu, oh ini ada masjid, oh ternyata masjid ini ada program apa saja, dia punya program-program andalan apa saja, itu nanti akan, wah ini berkembangnya luar biasa ini, jadi one stop solution. Ini kalau kita teruskan kayaknya nggak selesai nih satu hari ini ya. Saya pengennya mengungkapkan semua ini feature-featurenya, tapi namanya. Iya, jadi gimana nih, Kang Erwin, misalkan ada penonton di Cikal Peradaban nih, yang pengen menghubungi Superhand ini gimana caranya? Silakan, jadi di install Superhand sendiri kita sudah ada call center-nya, itu nanti sudah bisa langsung kontak langsung di call center-nya tersebut, Pak. Sudah kita fasilitasi, sudah ada fasilitasnya di sana. Jadi silakan kalau itu mungkin dalam saat ini masih dalam bentuk berupa komunikasi WhatsApp, Pak. Oke, komunikasi WhatsApp. Ya. Ada website atau mungkin channel? Sudah ada. Sudah ada, itu www.superhand.co.id. Baik, untuk semua sahabat Cikal Peradaban nanti kita tambahkan di deskripsi ya. Nanti bisa dilihat di deskripsi website dari Superhand, terus mungkin media sosial. Jadi sahabat Cikal Peradaban bisa langsung menghubungi Superhand jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut ataupun masukan ya, Kang Erwin ya. Masukan dari masukan itu sangat perlu sekali, Pak. Ya. Jadi agar Superhand ini insya Allah nanti ke depan lebih maksimal, bisa digunakan oleh umat Muslim di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Amin, amin. Amin ya Robbal Alamin. Amin ya Robbal Alamin. Jadi sebelum kita berakhir nih Kang Erwin, ini seperti narasumber yang lain nih, apa nih yang diharapkan dengan Cikal Peradaban nanti ke depan? Oke, jadi alhamdulillah bahwa semoga ini menjadi satu ladang ibadah buat kita semua ya, Pak Farid, bahwa kebaikan itu memang harus kita sebarkan, membawa satu manfaat khususnya buat, sehingga adanya nanti terjalin kerjasama, sehingga visi misi kita adalah bahwa umat Islam itu ke depannya akan bersatu. Baik, mungkin saat ini kita cukupkan video kali ini. Semoga informasi awal ini akan
jadi manfaat bagi kita semua. Dan ke depan kita mohon doanya agar kami di Cikal Peradaban juga tetap istiqomah untuk menyajikan sesuatu bagi umat Muslim di Indonesia, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa menjadi bekal kita semua setelah kehidupan di Amin. Itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kang Erwin, jangan bosen-bosen ya. Kita kontak-kontak lagi nih. Sama-sama. Tidak, saya malah senang ini. Kang Wisnu, terima kasih sudah bergabung. Dan sahabat Cikal Peradaban, semoga insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.